Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Selamat malam, pagi, siang, sore, kapanpun kalian nonton video ini, lur. Gimana? Masih hidup penuh dengan gengsi kah kalian? Sampai kapan gak jadi diri sendiri dan tolol kayak gitu terus sampai kapan, lur? Hah? Balik mana HP aku Icang dengan quotes dari Albert Einstein, yaitu perbedaan antara jenius dan kebodohan adalah jenius memiliki batas. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horor supranatural yang unik dan apik banget, lur, yaitu It Follows tahun 2014, mengisahkan seorang gadis remaja yang diburu oleh sesosok makhluk dan dapat berubah wujud menjadi siapapun. Satu-satunya cara untuk terlepas dari kutukan itu adalah dengan cara beraselole. Kesannya lucu tapi ini ngeri asli, lur. Jadi langsung aja kita ke requestan saran terkutuk dari dulurku Troverior ya, Cak. Kalau nggak ada duit mending mana? Ngepet, jual ginjal satu, jual temen, jual onta. Jual temen tapi yang toksik aja, lur. Sekalian seginjal-ginjalnya aja juga dijual itu. Monggo sketsaken. Pada suatu sore di Amerika, seorang gadis, sebut saja Painem, berlari keluar rumah seakan-akan ada seseorang yang mengejarnya. Bahkan ayahnya bingung, gak ada angin, gak ada hujan, Painem tiba-tiba lari keluar rumah. Namun Painem sempat terdiam di tengah jalan, lalu kembali lagi ke rumah dan buru-buru mengegas mobilnya pergi ke pantai. Sesampainya di sana, Painem pun menelpon kedua ortunya dan meminta maaf atas semua kesalahannya selama ini. Lalu Painem juga mengatakan jika dia sangat mencintai mereka. Suasana pun begitu sunyi karena memang tidak ada siapapun di sana, lur, dan Painem hanya disinari oleh lampu dari mobil. Lalu di keesokan paginya, anehnya Painem ditemukan tewas di pantai dengan kondisi kaki kanannya yang patah, dan inilah sesuatu mengikuti. Annie, what are you doing? Fine, Dad. I love you. Be such a shit to you sometimes. Scene pun beralih ke seorang gadis SMA bernama Jay yang tinggal bersama ibu dan adiknya Kelly. Sedangkan kedua sohib mereka sejak kecil, yaitu Yara dan Paul, sering main nongki ke rumah sambil nonton film jadul, lur. Selamat datang di Ngidel. Lalu di suatu siang, ketika sedang pacaran ke bioskop dengan pria bernama Hugh, saat menunggu film dimulai, tiba-tiba Hugh memaksa keluar bioskop karena dia melihat ada wanita berbaju kuning yang memperhatikannya di dekat pintu studio. Namun anehnya Jay sama sekali tidak melihat siapapun di sana. Setelah itu mereka pun lanjut makan-makan di warteg dan terlihat ada seorang pria berpenampilan serba hitam di kejauhan. What about the girl in the yellow dress? Where? I don't see her. No, I just felt sick. I feel better being outside. Besok paginya Jay menceritakan ke Kelly sikap Hugh yang agak aneh saat nonton bioskop, dan mereka sempat melihat mas-mas tetangga yang sedang nyuci mobil, yaitu Greg. Lalu di kencan selanjutnya Jay dan Hugh ngobrol ngalor ngidul di pinggir laut dan lanjut beraselole di mobil. Tapi tiba-tiba, lur, What are you doing? I'm not gonna hurt you. It could look like someone you know, or it could be a stranger in a crowd. Somebody gave it to me, and I passed it to you. This thing, it's gonna follow you. Jay pun terbangun di reruntuhan gedung dengan keadaan tangan dan kakinya diikat ke kursi roda. Lalu Hugh menjelaskan jika selama ini dia telah diburu oleh sebuah entitas yang dapat berubah wujud menjadi siapapun. Bisa orang yang dikenal, orang asing, atau mungkin orang yang dia sayang. Dan kutukan ini ditularkan lewat aselole. Itu artinya Hugh mulai diikuti sejak beraselole dengan pacar sebelumnya. Dan sekarang Jay juga akan diserang entitas tersebut. Memang entitas itu berjalan cukup lambat, namun dia akan terus berjalan sampai bertemu targetnya dan membunuhnya dengan sangat sadis seperti Painem di awal film. Lalu Hugh mengingatkan Jay agar jangan berada di dalam ruangan yang hanya memiliki satu akses keluar karena dia bisa terjebak dan dibunuh oleh entitas itu. Sekarang Jay juga dapat melihat entitas tersebut dan Hugh memintanya untuk segera beraselole dengan orang lain karena jika Jay mati dibunuh oleh entitas, maka selanjutnya
selanjutnya entitas itu akan beralih memburu Hugh kembali. Lalu tak lama kemudian terlihatlah si entitas yang sedang berwujud wanita tilinjing dan perlahan-lahan mendekati Jay dengan tatapan kosong. Suasana begitu mengerikan. Hugh langsung memulangkan Jay ke rumahnya dan Kelly beserta teman-temannya pun segera menelpon polisi. Who is it? What the fuck do you want? Don't let it touch you. Those people are such a mess. It was consensual? Yeah. Karena Jay tidak menganggap serius ucapan Hugh, dia pun memberikan identitas Hugh dan alamat rumahnya ke polisi. Namun ketika polisi menggeledah rumah itu, ternyata Hugh menggunakan nama palsu untuk menyewa rumah dan Hugh sudah pergi dari sana. Lalu ketika sedang belajar di sekolah, Jay pun terkejut melihat seorang mbah-mbah di luar gedung yang berjalan lurus tepat ke arahnya dan terus menatap Jay, lur. Anehnya tidak ada seorang pun yang menoleh ke nenek itu, padahal penampilannya agak aneh, ya kan? Ya, kali ini entitas menjadi wujud nenek-nenek dan yang melihatnya hanyalah Jay seorang. Jay pun langsung keluar kelas, namun karena si nenek terus mengejar, Jay akhirnya pergi dari sekolah. My coat and snicker, and in short, I was afraid. I shall tell you all, settling a pillow by. Hello? Hello? Jay pun OTW ke warkop tempat Kelly dan Paul bekerja, lalu menceritakan kejadian barusan. Jay juga menjelaskan tentang apa yang dikatakan Hugh soal kutukan yang dia tularkan kepada Jay dan seonggok entitas akan memburunya. Kini Jay mulai percaya, namun Kelly menganggap cerita tersebut hanyalah omong kosong dari Hugh yang memang ingin aselolinya saja dengan Jay, ya kan? Malam harinya Yara pun menginap di rumah Jay, sedangkan Paul tidur di sofa untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang berbahaya. Namun karena Jay tidak bisa tidur, dia pun menghampiri Paul dan mereka ngobrol-ngobrol membahas masa lalu sambil nonton film jadul, di mana Paul adalah ciuman pertamanya Jay, begitupun sebaliknya. Tapi tiba-tiba jendela dapur pecah karena dilempari sesuatu. Paul pun meninggalkan Jay sejenak untuk membangunkan Kelly dan Yara, sedangkan Jay pergi mengecek ke dapur. Dan yang terjadi, what's going on? Nothing in the house, Jay. I saw it. Jay, why don't you sit down? I need water. Everything's okay. sumpah ngeri banget, Krik. Entitas laknat itu sudah berjalan dari sekolahan, mengikuti ke warkop dan sekarang sampai ke rumah Jay. Lalu Jay yang ketakutan buru-buru kabur dari rumah naik sepeda ke taman bermain di dekat sana. Tidak ada seorang pun di taman itu karena memang sudah dini hari, ya kan lur? Tak lama kemudian Kelly and the gang pun datang dan sambil menangis Jay melarang Kelly untuk menceritakan semua itu ke ibu mereka karena pasti beliau tidak akan percaya. Jay juga tidak mau tidur di rumahnya untuk sementara waktu dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Jay pun pergi ke rumah Hugh bersama teman-temannya termasuk Greg. Kondisi rumah itu sangat reot dan hampir seluruh jendelanya tertutup koran. Namun di sebuah majalah Paul menemukan foto yang terselip, yaitu Hugh dan pacar sebelumnya. Melihat foto tersebut, Jay pun mengenali jaket alma mater yang dipakai oleh pacar Hugh. You recognize the jacket? I was in high school. Setelah itu JDKK pun pergi mengulik info tentang Hugh ke sekolahnya. Dan ternyata nama aslinya adalah Jeff. Gak pakai lama mereka semua pun langsung ke rumah Jeff berbekal alamat yang diberikan pihak sekolah. Namun sebelum pergi, sempat terlihat entitas yang sudah mendekati mobil. Sesampainya di sana, Jeff pun akhirnya menjelaskan jika dia mendapat kutukan tersebut setelah berasroli dengan wanita random di bar yang bahkan Jeff tidak ingat siapa namanya lur.
Sekarang Jeff juga sangat ketakutan karena yang bisa melihat entitas hanyalah Jay dan target sebelumnya alias Jeff. Jika entitas berhasil membunuh Jay, maka selanjutnya Jeff yang akan diburu. Dan jika Jeff dibunuh, maka entitas akan lanjut ke target sebelumnya lagi lur. Begitu seterusnya. Satu-satunya cara untuk selamat adalah meneruskan kutukan itu ke orang lain lewat peraselolean. Jeff pun meminta maaf ke Jay karena telah menularkan kutukan itu demi menyelamatkan dirinya. Lagi pula menurut Jeff, jika seorang wanita yang terkena kutukan, maka akan lebih mudah mencari partner aselole. Jeff juga kembali mengingatkan Jay untuk terus kabur menjauh dari entitas karena sosok itu hanya bisa berjalan. I met a girl at a bar, stand. I don't even remember her name. I'm sorry. I wasn't trying to hurt you. Okay, so if it kills her, it gets me straight down the line. Whoever started, I'm not safe either. Okay, I'm sorry. You guys need to get the walking straight for you. Buy yourself some time to think. Setelah itu mereka semua memutuskan untuk menginap di villa milik ayah Greg yang berada di dekat pesisir pantai. Karena lokasinya sangat jauh, tentunya entitas akan butuh waktu lama sampai di sana ya kan. Dan malam itu Jay bisa bobok dengan nyenyak. Lalu keesokan paginya, Jay berlatih menembak dengan pistol yang dipinjamkan oleh Greg dan mungkin bisa digunakan Jay untuk membunuh entitas. Namun ketika mereka semua sedang duduk di pantai, sementara Greg pipis di lokasi yang agak jauh, entitas itu sudah sampai dan berjalan mendekati Jay tanpa dia sadari, lalu menarik rambutnya untuk dibunuh. Untungnya Jay bisa kabur dan menembak endas entitas itu, namun ternyata tidak berdampak apa-apa, bahkan dia terus berganti-ganti wujud. Dan Kelly, Yara, dan Paul akhirnya percaya akan adanya entitas tersebut karena mereka sempat melihat rambut Jay ditarik dan Paul terpental saat menghantam entitas itu sampai perutnya tergores. Sedangkan Greg masih belum percaya karena tidak melihat kejadiannya. Setelah kecelakaan, Jay pun dirawat di rumah sakit karena tangan kanannya patah. Dan begitu siuman, Jay pun sangat takut karena mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Dan ternyata tak lama kemudian Greg pun terbangun dan melihat Jay yang masih ketakutan. Sampai akhirnya Greg menawarkan diri untuk berselole dengan Jay. Meski Greg masih tidak percaya, namun setidaknya Jay bisa lebih tenang karena dia menganggap kutukan hanya bisa berpindah dengan cara itu. Sementara Jay juga menerimanya dan berharap Greg akan baik-baik saja menghadapi entitas. Hari-hari berikutnya Jay pun semakin dekat dengan Greg dan Paul terlihat cemburu. Apalagi sudah mengetahui jika mereka berselole. Namun 3 hari telah berlalu dan Greg masih belum melihat entitas itu. Bisa jadi entitas tersebut sudah menghilang setelah ditembak, atau mungkin si entitas butuh waktu untuk muncul kembali jika targetnya telah berselole dan menularkan kutukan ke orang lain. It's been 3 days. I don't think it's coming. I just don't think it's following me. You seen it? Nothing. I'm waiting, looking. Setelah kondisinya membaik, Jay pun diperbolehkan pulang ke rumah dengan tangan kanannya yang digips. Namun Jay masih merasa takut dan hanya mengurung diri di rumah sambil terus memperhatikan sekitarnya. Kelly, Yara, dan Paul terus menjaganya, sedangkan Greg semakin tidak percaya dengan kutukan itu karena hidupnya aman-aman tentram loh jinawi saja lur dan tidak ada sesuatu yang mengejarnya. Akan tetapi di malam harinya, Jay melihat sosok Greg yang berjalan nyeker dari luar dan masuk ke rumahnya sendiri dengan memecahkan jendela. Sontak Jay buru-buru ke rumah Greg karena pastinya sosok tadi adalah si entitas ya kan. Akan tetapi sesampainya Jay di sana, entitas tersebut sudah berubah menjadi ibu Greg dan What the f***, Mom?
Dengan terbunuhnya Greg, kutukan pun kembali ke Jay dan entitas akan memburunya lagi. Saking takutnya, Jay pun bermalam sendirian di tengah hutan yang cukup jauh agar dia memiliki waktu cukup banyak sebelum entitas datang dan Jay akhirnya ketiduran. Lalu keesokan paginya, Jay pulang ke rumah dan menyangga pintu kamarnya dengan sebuah kursi untuk mencegah entitas yang mungkin saja datang menghampirinya. Tak lama kemudian Paul pun datang dan menawarkan diri untuk berasal-lole dengan Jay agar kutukan itu diteruskan kepadanya karena Paul tidak tega melihat Jay yang terus-menerus merasa terancam. Akan tetapi Jay menolak karena dia tidak mau membahayakan Paul. Untuk mengakhiri kutukan tersebut, Lur, Paul pun berencana untuk membunuh entitas itu di tempat Paul pertama kali berciuman dengan Jay, yaitu di sebuah kolam renang. Tapi ngerinya ketika mereka akan berangkat, terlihat entitas yang berdiri di atap rumah Jay. No. I liked you too, you know. Do you remember where we were the first time we kissed? There's Glory. Sesampainya di kolam renang, mereka pun mulai bersiap menyeting jebakan listrik dengan menyolok berbagai alat-alat rumah tangga seperti lampu, setrika, sampai keyboard yang nantinya akan dilempar ke kolam untuk menyetrum entitas sampai mati. Sedangkan Jay akan berada di tengah kolam terlebih dahulu sebagai umpan untuk memancing si entitas. Setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba Jay pun histeris sambil menunjuk ke arah entitas itu berjalan agar teman-temannya bisa mengetahui lokasinya. Dan ternyata entitas itu sedang menjadi wujud ayah Jay, Lur. Akan tetapi entitas ini bukanlah makhluk yang tolol, ya kan? Dia tidak masuk ke dalam kolam dan mulai melempar benda-benda elektronik ke arah kolam yang untungnya Jay baik-baik saja. Rencana mereka pun gagal dan entitas terus melempar setiap benda di depannya ke arah Jay hingga mengenai kepalanya. Just walked in the room. It's right there. It's here? Right there. Get out of there! You okay? Yeah. Didn't work. Watch out! Don't get too close! Laura! Paul pun mengambil pistol untuk menembak entitas dan Jay terus menunjukkan posisi makhluk tersebut. Namun Paul yang tidak bisa melihatnya tanpa sengaja menembak kaki Yara. Lalu dengan cerdiknya Kelly mengambil kain untuk menutupi entitas agar bisa terlihat dan Paul langsung menembak endasnya hingga entitas itu terjatuh ke kolam, Lur. Namun ketika Jay berusaha keluar dari sana, entitas masih berusaha menarik kakinya, sedangkan Paul terus menembak ke arah entitas itu sampai akhirnya Jay, do you see it? kolam pun dipenuhi oleh darah dan entitas sudah tidak terlihat lagi. Namun Jay masih parno dan tetap menahan pintu kamarnya dengan kursi karena sebelumnya saat di pantai, entitas masih hidup meski tertembak endasnya. Di lain sisi, alhamdulillah Yara tidak apa-apa dan luka tembak di kakinya juga sudah dijahit. Setelah itu karena Jay masih terus merasa ketakutan, Paul pun kembali menawarkan diri untuk berasal-lole dan Jay akhirnya mau menerimanya. Paul yang selama ini memendam rasa cintanya berhasil mendapatkan sang wanita pujaan dan sejak saat itu mereka berdua pun mulai pacaran, Lur. Namun kita masih belum tahu apakah entitas itu benar-benar hilang atau mungkin kutukan itu masih ada dan diteruskan ke Paul. Di hari-hari selanjutnya Paul pun mulai merasa takut dan dia pun memutuskan untuk berasal-lole dengan mbak-mbak pemuas berharap kutukan itu bisa tertular. Paul pun merasa lega dan pergi menjenguk Yara bersama Jay. Namun pada suatu hari ketika Paul jalan dengan Jay sambil bergandengan, terlihat di kejauhan sesosok orang yang seperti sedang mengikutinya. The worst thing is that it is certain. Your soul will leave your body, no longer be a person. Buyar, mampus nggak endingnya gantung begitu ya kan, Lur? Jadi memang katanya Pak Sutradara nih ya, ada beberapa scene termasuk di ending yang bisa diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing penonton, Lur. Menurutku sosok di ending film adalah entitas memang ya, yang telah kembali memburu Paul karena si mbak-mbak pemuas sudah dibunuh olehnya. Tapi ya,
Entahlah, bisa jadi itu hanya orang biasa yang lagi jalan, bisa jadi intel, atau gimana menurut kalian, lur? Komen-komen di bawah. Dengar-dengar film lanjutannya yaitu They Follow sudah mulai diproduksi, yang bisa jadi akan melanjutkan kisah Jay dan Paul, atau membahas awal mula kutukan itu bisa muncul. Semoga aja segera rilis ya. Jadi pesan moral dari film ini adalah jelas, jangan asal nulis sembarangan. Assalamualaikum.